semua, apa kabar? Aduh, Mona, aku kangen loh sama adik-adik semua loh. Kamu kangen nggak? Kangen. Aku inget siapa ya namanya ya? Siapa coba sebutin? Sasa, ada nggak ya? Aku mau sebut. Titi ada gak Titi nih? Ibadah gak hari ini? Ayo Titi. Terus apa lagi? Matthew? Vilen? Dominic ada gak ya? Dominic ya. Aduh, kangen jadinya kalau sebut-sebutin. Minggu depan deh kita sebut lagi yuk. Kamu ingat siapa aja? Emang hari ini ada hari libur ya Mona? Hari ini hari Kamis. Iya, hari Kamis kan tanggal merah. Kamu tahu nggak hari ini hari apa? Hari Kamis ah. Adik-adik tahu nggak hari ini hari apa? Kalau anak Tuhan Yesus pasti semua tahu deh hari ini hari apa. Kamu masa nggak tahu sih? Pasti adik-adik mah tahu. Kalau kamu mah gimana sih? Aku ingat. Hari ini hari kenaikan Tuhan Yesus. Ya, benar sekali. Nah, makanya hari ini kita ada ibadah. Adik-adik jangan lupa ya, duduk yang manis. Kalau kakaknya puji sembah Tuhan, semua juga puji sembah Tuhan. Dengerin firman Tuhan. Kita hormati Tuhan Yesus. Yuk Mona, kita ibadah yuk. Yuk. Iya, nanti takut terlambat. Selamat ibadah ya adik-adik semua. Dadah. Dadah. Aturan pertama, jeng. Masih ingat nggak kalian kalau kalian itu harus memakai baju yang rapi saat beribadah? Kenapa begitu kak? Karena ketika kalian memakai baju yang rapi, itu menandakan kalau kalian ingin memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Peraturan kedua, kalian tidak boleh sambil makan ataupun minum selama beribadah. Ayo, supaya kita tetap mau serius nih sama Tuhan Yesus, kita tetap mau memberikan hati kita sepenuhnya untuk Tuhan Yesus. Peraturan ketiga, kita tidak boleh sambil bermain-main saat beribadah. Artinya, kita tidak boleh sambil main game, tidak boleh sambil lari-larian, tidak boleh sambil mengerjakan apapun deh. Pokoknya kita tetap fokus dan memberikan seluruh hati kita untuk siapa? Tuhan Yesus Kristus dong. Keempat, ayo, tidak boleh ya, ibadahnya belum selesai, langsung aja deh, aduh mama bosen, aku mau ini aja. Tidak boleh loh ya. Kalian tetap harus fokus, tetap harus menyelesaikan ibadah ini. Karena di ibadah ini kita mau ketemu sama Tuhan Yesus. Dan yang terakhir, kita harus fokus ya. Berarti pikiran kita hanya untuk ibadah hari ini. Kita harus mendengarkan firman Tuhan dengan baik, bernyanyi untuk Tuhan Yesus, memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Oke? Kakak mau mengingatkan beberapa hal yang harus kalian perhatikan saat kalian mau berpergian ataupun mau keluar rumah. Yang pertama, kalian harus memakai masker dengan cara yang benar. Jangan pakainya asal-asalan loh ya. Kedua, kalian juga harus selalu mau mencuci tangan. Mencuci tangannya itu juga gak boleh lo ya, cuman pakai air doang. Harus pakai sabun, kemudian dilap lagi sampai bersih. Oke adik-adik? Shalom adik-adik semua. Tuh, kakak udah lihat nih adik-adik semua udah pada semangat. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, kita harus apa hayo? Nah, adik-adik pasti tahu kan, sebelum memulai ibadah, kita harus berdoa. Nah, adik-adik, yuk kita sama-sama berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tadi kita kan udah doa Bapa kami. Sekarang saatnya kita untuk menyembah Tuhan Yesus. Nah, adik-adik semua, kalau menyembah Tuhan Yesus, kita harus siapkan hati kita harus serius dengan Tuhan. Nah, adik-adik tahu gak? Tuhan Yesus yang ada di surga senang loh lihat adik-adik menyembah Tuhan Yesus dengan serius. Nah, adik-adik semua, sekarang kita mau mulai penyembahannya. Adik-adik semua, siapkan hati adik-adik semua dengan serius. Kita mau mulai penyembahannya. Adik-adik, tadi kita habis penyembahan. Sekarang saatnya kita untuk memuji Tuhan. Nah, adik-adik semua pasti masih semangat kan untuk memuji Tuhan. Nah, adik-adik, kakak lihat-lihat, adik-adik kok masih pada lesu, masih pada ngantuk ya?
Ayo adik-adik kita bangun, kita semangat karena sebentar lagi kita mau memuji Tuhan. Yuk kita sama-sama memuji Tuhan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Oh, 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 kita lebih dari pemenang. Nah adik-adik semua, tadi kan kita sudah memulai pujian. Nah sekarang saatnya kita untuk pujian. Tapi pujian kali ini beda. Pujian kali ini bareng sama teman-teman kita yang ada di King Kids. Yuk adik-adik semua, kita harus tetap semangat untuk memuji Tuhan. Oke, kita mulai pujiannya. K-A-S-I-H
ilahi. Shalom adik-adik semua. Yuk kita sama-sama melafalkan Mazmur 91 dengan iman yang percaya dan suara yang keras ya, agar Mazmur 91 dalam lindungan Allah terjadi di kehidupan kita. Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat pelindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kapaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat pelindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Dalam firman-Nya, Tuhan mengajarkan kita untuk berdoa buat negara, buat kota yang terdapat dalam Yeremia 29 ayat 7. Firman Tuhan juga mengajarkan kita untuk berdoa buat bangsa Indonesia, bangsa kita. Kita juga harus berdoa buat keamanan bangsa Indonesia. Berdoa juga buat kesejahteraan bangsa Indonesia, karena kesejahteraan bangsa Indonesia, kesejahteraan kita juga. Yuk kita sama-sama praktekkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kami boleh beribadah bersama-sama di ibadah online King Kids ini. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa Indonesia, kiranya belas kasih-Mu turun atas bangsa kami. Tuhan Yesus, kami berdoa juga untuk Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden, serta jajarannya. Kau berkati mereka ya Tuhan, Kau beri mereka kekuatan, kesehatan, dan hikmat dalam setiap mengambil keputusan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk bangsa Indonesia, agar bangsa Indonesia terbebas dari virus corona. Kau berkati juga untuk proses vaksinasinya agar bisa berjalan dengan lancar. Tuhan, kami juga berdoa untuk para tenaga medis ya Tuhan, Kau beri mereka kesehatan selalu, Kau beri mereka kekuatan ya Tuhan untuk melawan virus corona. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang sakit. Kau berkati ya Tuhan, Kau beri mereka kesehatan, kekuatan. Kau berkati juga obat-obatan yang mereka minum ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
adik-adik semua. Wah, adik-adik udah pada siap belum mendengarkan firman Tuhan? Wah, hebat. Adik-adik udah pada siap ya mendengarkan firman Tuhan. Kalau gitu, adik-adik harus duduk yang rapi ya. Tidak boleh sambil main ya. Yuk kita mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Shalom. Adik-adik yang luar biasa, yang gagah perkasa, yang suka berdoa, dan yang menyembah Tuhan. Hari ini kakak mau ajak kita semua mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kakak minta ya, semuanya fokus, serius, duduk yang manis. Duduknya yang manis. Ayo jangan jalan-jalan lagi, ya duduk yang manis. Nah, bagus. Terus ngapain? Makan? Nggak boleh. Minum? Nggak boleh. Main HP? Nggak boleh. Serius. Matanya ditutup. Kita mau doa, ya. Tuhan Yesus, hari ini kami rindu mendengarkan firman-Mu. Tuhan, berbicaralah dengan kuat sampai kami mengerti. Hati kami merasakan firman-Mu, kami lakukan, dan kami hasilkan buah. Biar nama-Mu makin dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Tepuk tangannya dong. Nah, adik-adik, kakak punya teman. Mau dikenalin nggak ya? Kenalin? Jangan. Kenalin? Ya udah kenalin aja deh. Ya, kalau nggak bisa cerita. Nah ya, sekarang kakak minta tolong begini nih. Adik-adik tangannya keluarin telunjuknya. Cing. Nah, ya. Jangan ditaruh ke hidung, jangan ditaruh ke hidung. Jangan, taruh di sini aja. Nah, terus nanti nih kamu bilang begini ya. Kalau kamu angkat tangannya seperti ini, lalu kamu arahkan ke layar kamu. Ya, arahkan layarnya tuh harus begini. Klik, gitu ya. Musti yang keren, oke? Kayak begini. Klik. Oke, boleh juga. Klik, boleh juga. Klik, gitu ya. Tapi jangan sampai nempel. Jangan sampai nempel. Kamu tangannya seperti ini. Lalu kamu bilang begini. Klik. Nanti gambarnya berubah. Ya. Maksudnya gambar yang ada di belakang kakak ini. Nanti gambarnya berubah. Oke? Kita mau ngapain ya? Oh, kita mau perkenalan. Oke. Nih, ya. Siapa sih nama anak ini? Coba ya, sama-sama nih semuanya. Angkat tangannya. Arahkan ke layar. 1, 2, 3. Klik. Nah, namanya Antoni Junaidi. Panjang amat Kak, makanya kita singkat. AJ. Wah. AJ. Namanya AJ. AJ ini ternyata punya teman. Temennya yang mana ya? Siapin lagi jarinya. Hitungan ketiga, 1, 2, 3. Klik. Nah, teman-temannya yang ini nih. Geng Anak Jago. Rupanya aja ya singkatan juga dari geng Anak Jago. Ini kumpulan nih. Kumpulan anak-anak jago nih semua. Yang ini nih. Ini jago nyontek. Top. Yang ini nih. Yang ini jago berantem. Top. Yang ini nih. Yang ini jago ngebully orang. Tapi pemimpinnya yang paling jago itu siapa? Si AJ ini. Antoni Junaidi ini pemimpin gengnya. Nah, luar biasanya
geng anak jago ini selain kompak, mereka juga akrab dan mereka selalu sama-sama dalam melakukan apa? Kenakalannya. Di sekolahan ada nggak yang jago nyontek? Ada nggak yang suka ngebully? Atau di rumah jago berantem ya? Berarti kalian nih temennya siapa? Anthony Junaidi dong. Anak-anak geng jago. Ih, nggak oke. Hebatnya, satu hari, mana jarinya nih? Klik. Anthony Junaidi, lagi dia diajak pergi sekolah minggu nih. Dia sampai di satu tempat lalu mendengarkan cerita. Wah, di situ tuh, waktu dengar cerita, udah dilawat Tuhan deh. Dia dengar katanya Tuhan Yesus tuh mati buat dia. Bahkan sebelum dia lahir Tuhan Yesus tuh udah mau mati buat dia. Sebelum dia itu jadi pemimpin geng, Tuhan Yesus mau mati buat Anthony Junaidi. Anthony bilang, wah, padahal papa mama aku di rumah belum tentu ingat ulang tahun aku. Belum tentu ingat kapan aku harus bayar uang sekolah. Kadang-kadang lupa dijemput. Tapi Tuhan Yesus bahkan mau mati untuk orang yang sejenis aja. Nakal, nyebelin, musuh banyak orang. Bahkan suka sering disetrap. Apa yang terjadi? Waktu dia dengar firman yang berbunyi, klik, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia. Sehingga kamu harus berubah dengan pembaruan akal budimu. Supaya apa? Kamu dapat membedakan mana kehendak Allah yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Tapi yang dia ingat tuh, sebelum diakhiri cerita firman tersebut, gurunya samperin dia, peluk dia bilang begini, Aje, kamu jangan ya jadi serupa dengan dunia ini, J. Kalau dunia sering berantem, tawuran, kamu jangan ya. Kalau dunia sering nonton film porno dan cabul, kamu jangan ya. Kalau dunia sering membuli, kamu jangan ya. Kalau dunia sering nyontek, kamu jangan ya. Kalau anak-anak lain di dunia ini lakukan seperti yang tadi kakak sebutin, kamu jangan ya. Karena kamu tidak boleh serupa dengan dunia ini. Ingat ya. Iya. Oh, dia masih dilawat Tuhan. Ingat. Dan aja katakan sama teman-teman kamu, jadikan teman-teman kamu itu murid Kristus. Tapi kan mereka udah sekolah. Mereka udah jadi murid sekolahan. Terus aku muridinnya bagaimana? Gampang, J. Kalau mereka nyontek, kamu kasih tahu jangan nyontek. Terus kamu jangan ikutan. Itu termasuk memuridkan. Kalau ada yang berantem, kamu kasih tahu, gak boleh berantem. Kamu juga jangan ikutan. Kalau ada yang ngebully temennya, kamu kasih tahu, jangan.
terus kamu jangan ikutan. Itu termasuk memuridkan mereka dari cuman sekedar murid sekolahan menjadi murid Kristus. Aje mau? Nah, akhirnya. Mana tangannya? Siapin lagi. Klik. Nah, satu kali nih, dia ketemu temennya yang jago apa? Jago bully. Tahu nggak apa yang dilakukan temennya? Temennya itu taruh saus tomat di tempat duduk. Jadi nih, anak yang ini nih, nggak sengaja dudukin. Cerot. Wah, basah dong. Si ketawain. Masa gitu? Aje kebetulan lewat ngeliat. Johnny, kamu kenapa? Kenapa kamu gituin dia? Lucu. Lucu. Johnny, kamu mau nggak? Kalau kamu punya celana isinya semuanya saus tomat, kan nggak enak. Kita kan masih ada pelajaran, belum pulang ke rumah. Kamu gimana sih? Johnny lihat sama Aje. Kok kamu sekarang beda sih? Iya John, kamu tahu, mulai hari ini aku kasih tahu kamu, daripada kamu ngerjain orang, mau nggak? Mulai hari ini kita jangan hidup jadi orang yang dibenci satu sekolah. Kita jangan hidup jadi orang yang dibenci orang lain. Kalau kita punya kesempatan jadi orang yang bisa dicintai orang, kan lebih enak. Betul juga ya. Jadi hari ini, kalau kamu mau semua orang suka sama kamu, sayang sama kamu, jangan ngebully lagi. Aje. Ya udah, karena kamu pemimpin gengnya, aku ikut deh. Wah, ada pengikutnya. Aje memuridkan, ya kan? Kemudian ketemulah Aje dengan mana tangannya. Siapin tangannya. 1, 2, 3. Klik. Si Lili. Dia bilang, Aje. Ntar nih ulangan. Kamu ya, kertasnya tuh rada dipinggirin dikit aja. Kira-kira sampai di ujung meja. Itu mah nggak dikit dong, itu banyak. Kita temen bukan? Iya itu, aduh Li. Udah deh Li. Jangan gini-gini lagi. Gini apa sih? Iya kan? Aku kan mau ulangan. Aku kan mau ujian. Kamu kan juga. Kita kan satu geng. Duduknya deket. Apa salahnya sih berbagi? Namanya juga teman. Li. Udah deh Li. Jangan nyontek. Jangan nyontek, Li. Tahu nggak, Li? Kamu ini otaknya kan di sini. Kalau kamu nyontek, Li, berarti Li, kamu ngikutin orang kan? Kok kamu ngikutin orang, kamu kayak ekor kan? Berarti Li, otak kamu nih bukan di sini lagi dong, Li. Masa di ekor otaknya? Oh, iya ya. Iya dong, Li. Masa kamu nggak mau sekali-sekali pakai yang ada di sini di otak kamu? Masa kamu nggak mau hidup kamu yang tentuin sendiri jawabannya? Masa kamu nggak mau
Kamu tulis sendiri sesuai dengan yang ada di hati kamu, yang ada di pikiran kamu. Masa kamu maunya selalu ikutin orang lain punya? Berarti kamu ekor dong. Ya juga ya. Kali ini aja deh, aja. Nggak bisa dong, Li. Masa kamu nggak mau sih pakai sedikit aja otak kamu? Sekali-kali dong bikin jawabannya, hasilnya tuh dari otak kamu sendiri, bukan dari ekor kamu. Gimana sih? Kamu bener juga ya, Aje. Berarti hari ini kita nggak nyontekan? Ya enggak dong. Ya oke deh. Karena kamu ketua geng ya, aku ikutan. Berarti udah 2 yang ngikutin. Sekarang tangannya siapin lagi. 1, 2, 3. Klik. Klik. Dia lagi ngeliat siapa nih? Hah, ini si Roni nih. Berantem terus, gimana caranya ya? Apa kita keluarin aja dari geng? Ya jangan loh, dia kan temenan dari kita, lagi sama-sama kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4. Masa kita keluarin? Ya juga ya. Gimana dong? Lalu dia bilang, stop, 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 stop. Menghentikan pertikaian. Stop, stop. Stop. Ting, 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 ting. Stop. Roni, Jeffrey, kenapa berantem? Abisnya dia nih, udah begitu tuh berantemnya. Stop! Kenapa? Kamu berantem berdua. Dengar ya. Kamu berantem. Yang menang siapa? Apa buktinya kamu menang? Babak belur nggak kamu? Iya, ini pipi aku sakit tuh. Lihat tuh. Sama nih, mata aku juga sakit nih. Berarti ada yang menang nggak? Nggak ada. Terus kamu berantem, dilihat orang, kelihatan hebat nggak? Orang seneng nggak? Terus kira-kira nih, abis ini, kalau kalian nggak dipanggil sama kepala sekolah, masih bagus. Kalau sampai dihukum sama kepala sekolah, dihukum papa mama di rumah. Kelar, tahu hidup lo? Masih mau berantem? Habisnya sih dia ngatain aku cumi-cumi. Iya, emang kamu kayak gurita. Udah. Masih mau berantem? Cumi-cumi lawan gurita, yang menang siapa? Nggak ada, semuanya ada di mana? Di atas piring, tinggal dimakan. Ayo Kak, sekarang saya mau tanya. Masih mau ribut apa enggak? Enggak sih. Salaman. Maafin ya. Salaman. Terus aja ngomong gini. Roni, kok kamu masih mau jadi bagian dari geng kita? Mulai hari ini. Masih berantem juga. Kita keluarin lo dari geng. Mau nggak? Nggak mau. Kita kan teman baik aja. Masa aku dikeluarin. Makanya jangan berantem lagi sekarang. Setuju nggak? Setuju. 4 anak ini, si jago nyontek, si jago berantem, si jago bully, dan ketua geng jago, akhirnya kompakan semuanya. Mereka ngapain ya?
Wah, mereka jadi serupa dengan Kristus. Iya dong. Kalau nggak nyontek lagi, nggak mencuri lagi, nggak mencuri jawaban, berarti dia serupa dengan Kristus. Ajaran Kristus apa? Gak boleh mencuri kan? Serupa Kristus. Kalau nggak berantem lagi, hidup damai dalam kasih. Yesus itu kasih. Berarti serupa siapa? Serupa Kristus. Kalau enggak ngebully teman lagi, ya nggak ada yang lucu lagi deh. Shh. Tapi kalau sampai ngebully, bikin orang lain sakit hati, itu udah jahat namanya. Udah bukan lucu lagi tahu. Kalau udah nggak ngebully lagi, berarti udah bisa menghargai orang lain. Seperti Yesus menghargai orang lain. Kakak tanya, berarti itu serupa siapa? Serupa Kristus. Kalau semua serupa Kristus, Aje bilang begini, wah sekarang kawan-kawanku, kita semua adalah geng serupa Kristus. Kerjaan kita apa dong? Udah gak nyontek, udah gak ngebully, udah gak berantem, nganggur dong kita. Enggak. Kita ngapain ya? Tangannya siap, 1, 2, 3, klik. Kita harus berpikir bahwa dunia memerlukan kita. Wih, keren banget. Aku belum pernah naik pesawat. Gak usah jauh-jauh dulu. Sekolahan ini, kawan-kawan di sekolah ini, guru-guru di sekolahan ini, semua memerlukan kita. Berarti hidup kita harus jadi berkat buat mereka. Berarti tangannya siap-siap, klik. Kalau kita jadi berkat, berarti nih, kita tuh jadi saluran berkatnya Tuhan. Yang kita terima dari surga, yang kita ambil dari Allah Bapa, berkat, karunia, hikmat, kepintaran, kebaikan, kesetiaan. Itu kan semua dari surga tuh, nggak ada di mall kan, nggak bisa dibeli kan. Dikirimin semua, dilimpahin dari surga. Kita terima. Lalu kita bawa kemana? Kita bawa ke dunia ini. Bring heaven to earth. Kita bawa ke dunia ini. Yang dari surga kita terima, kita terusin lagi. Itu artinya apa? Artinya kita memuridkan banyak orang-orang. Nggak cuman apa? 1, 2, 3, klik. Tidak cuma keluarga kita. Nggak cuman sama opa, oma, kakak, adik, papa, mama doang. Banyak ya anaknya. Ini serumah semua nih, Dek. Iya, keluarga besar rupanya. Tapi juga dia jadi berkat buat teman-teman di sekolah, buat ibu gurunya. Pokoknya membawa surga ke dunia. Itu seperti yang Tuhan Yesus ngomong begini waktu dia mau naik ke atas surga. Mau naik kembali ke surga. Tuhan Yesus bilangnya begini. Jadikanlah semua bangsa. Bangsa itu artinya isinya tuh orang-orang dari berbagai bangsa deh. Ada yang rambutnya hitam, keriting. Ada yang kulitnya hitam, putih, kuning. Itu orang berbagai bangsa. Tapi juga ada orang yang
kulitnya sama kita. Duduknya di mana? Sebelah kita. Bahkan tinggalnya di mana? Satu komplek. Bahkan kadang-kadang gimana? Gerejanya bareng-bareng. Sometimes dia orang yang berbagi gadget sama kita, Dek. Kadang-kadang dia adalah orang yang berbagi makanan sama kita. Itu juga bangsa manusia. Mereka dibilang sama Tuhan Yesus begini, jadikan semua bangsa, semua manusia, muridku. Artinya mereka dijadiin murid, mereka harus serupa dengan Kristus. Bukan serupa dengan dunia ini. Pesan dalam kenaikan Tuhan Yesus adalah jadikan semua kawan-kawan kamu murid Kristus. Bahkan pergilah, pulanglah ke rumahmu. Jadikanlah opa oma, papa mama, koko adik, abang, kakak, adik, dan semua orang di rumahmu itu murid Kristus. Kalau kamu ke sekolahan, jadikanlah semua kawan-kawan dan gurumu bukan murid dan pengajar suatu sekolah, tapi murid dan pengajar Tuhan Yesus. Kakak tanya, siapa di sini yang mau untuk sungguh-sungguh melakukan serupa dengan Kristus, tidak serupa dengan dunia? Untuk sungguh mau jadi pemegang amanat agung Tuhan Yesus. Angkat tangannya. Bapa di dalam surga, aku bawa adik-adikku pada hari ini yang mendengarkan firman-Mu. Mereka tidak hanya hidup sebagai murid, sebagai pelajar dari sebuah sekolahan, tapi mereka hidup sebagai murid Kristus yang memuridkan orang-orang di sekitar mereka. Kemanapun mereka pergi dan berada, mereka berdiri sebagai orang-orang yang memuridkan orang lain sebagai murid Kristus. Memberi contoh, memberi nasihat, memberi teguran. Saat ini adik-adik angkat tanganmu. Curahkan ya Tuhan. Curahkan atas semua adik-adikku ini Roh Kudus yang memberi keberanian. Turun. Tercurah atas setiap kamu yang menjadikan teman-temanmu, anggota keluargamu, teman mainmu, di mana saja sebagai murid Kristus. Terima roh yang berani. Terima hikmat, keberanian, kerelaan untuk bersaksi, memberitakan Injil, memberitakan kebaikan Kristus ada atas kalian. Turun, terima. Terima dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku menyerahkan seluruh adik-adikku ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Haleluya. Amin. Nah, pasukan Kristus yang memuridkan, kakak ucapkan, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Shalom adik-adik kelas Kingsit yang dikasihi Tuhan Yesus. Hari ini kita akan berdoa pengurapan. Doa pengurapan akan memampukan adik-adik untuk melakukan apa yang Tuhan ingin adik-adik kerjakan pada hari lepas hari. Saya mengajak orang tua, papa, mama, kakak, adik yang sedang bersama-sama adik-adik kelas Kingsit beribadah pada hari ini untuk menumpangkan tangan pada adik-adik kelas Kingsit. Mari kita berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kami mau membawa anak-anak kelas Kingsit ke hadapan tahta kasih karunia-Mu. Biarlah ya Bapa, mereka boleh menerima mujizat kesembuhan ilahi di dalam kehidupan anak-anak-Mu ini. Berkati kesehatan mereka, berkati apa yang mereka kerjakan hari lepas hari. Biarlah memuliakan nama Tuhan. Biarlah mereka menjadi berkat dimanapun anak-anak ini berada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, biarlah iman mereka terus ditambah-tambahkan. Mereka menerima lawatan Roh Kudus di hari-hari terakhir ini Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa agar anak-anak kelas Kingsit terus mengenal Engkau sebagai satu-satunya pribadi di dalam kehidupan anak-anak kelas Kingsit. Kami juga berdoa untuk orang tua, untuk pendamping, untuk kakak-kakak, adik-adik, anak-anak kelas Kingsit diberkati berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau serahkan anak-anak-Mu ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Mari adik-adik semua angkat tangannya. Tuhan akan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan akan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Terimalah berkat, damai sejahtera, sukacita dari Allah Bapa, kasih karunia dalam anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai setiap kita, dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, menjemput kita di awan-awan yang permai, dan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu adik-adik.